Lalu timbul pertanyaan, kalau anjing itu najis, buat apa Tuhan ciptai? Jadi saudara, apa saja yang ada di alam dunia ini semuanya layak dikonsumsi. Itu jawabannya. Cuman ada dua, dikonsumsi lewat mulut dan dikonsumsi lewat otak. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Halaman berapa? 83, paling atas. Wa kakalbin wa khinzirin, dan contoh najis yaitu seperti anjing dan babi. Wa far'i kullin minhuma, dan anak-anak tiap-tiap satu, minhuma dari keduanya anjing dan babi, ma'al akhari bersama yang lainnya, au ma'a bersama yang satunya, au ma'a ghairihi atau bersama hewan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas benda-benda yang dihukumi najis dalam agama. Tujuan utama kajian kita seperti yang telah kita maklumi adalah sholat, di mana di antara syarat sholat kudu suci dari najis, baik badannya, pakaiannya maupun tempat sholatnya. Timbul pertanyaan, saya pengen tahu apa-apa benda najis itu supaya saya bisa menghindarinya, khususnya ketika sholat, lebih-lebih dalam kehidupan kita sehari-hari umumnya. Maka disebutkan di sini wa kakalbin. Contoh najis itu adalah anjing. Anjing itu binatang yang najis aini, yang bendanya najis, barangnya najis, zatnya najis. Anjing itu hukumnya adalah najis. Dari mana dalilnya bahwa anjing itu najis? Dari awal Al-Quran sampai surat An-Nas tidak ada
secara gamblang, eksplisit begitu, Al-Quran menegaskan anjing itu najis. Makanya dulu ada peristiwa besar di tanah Betawi begitu, antara ulama besar, Guru Majid. Guru Majid itu makamnya di Basmol, Jakarta Barat, dekat pesantren Al-Hidayah. Guru Majid dengan A.A. Hasan rahimahumallah rahmatullahi wabarakatuh, tokoh Persis Bandung. A.A. Hasan, bukan A.A. Hasan. Kata A.A. Hasan itu, ini kenapa anjing najis? Ya haram ya. Ini orang-orang Syafi'i ini bagaimana ini? Begitu. Bukankah di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 173 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Innama, hanya saja Allah haramkan atas kalian umat Islam bangkai, darah, daging babi. Tidak ngomong-ngomongin anjing. Ini Quran pakai innama. Innama itu adat hasr. Dalam kitab Jauharul Maknun dijelaskan, wa adawatul qasri illa innama. Adat alat perkakas untuk pembatasan masalah itu salah satunya illa, salah satunya juga innama. Kalau Allah kata innama berarti ini doang. Kan innamal a'malu binniyat, begitu. Sedang namanya hasr itu artinya isbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu amma adah, menetapkan hukum pada apa yang tertera dan menafikan dari yang tidak tertera. Sampailah terjadi debatan panjang. Zaman dulu itu ulama itu muzakaratu, debat terbuka, ditonton orang banyak. Guru Majid sebelah mari, A. Hasan sebelah situ, orang kumpul banyak. Begitu. Kenapa anjing-anjing najis segala macam? Quran bilang innama. Jadi ketika baru mengungkap begitu, kata Guru Majid, waduh, A.A. Hasan ini harus ngaji lagi. Begitu jawabnya. Tuh kiai-kiai Betawi itu hebat-hebat. Sampai ditanya, itu innama adat hasr. Kata Guru Majid, waduh, kudu ngaji. Hasr di situ hasr hakiki apa hasr idofi?
Sampai ditanya begitu bingung. Sebab hasr macam-macam dalam ilmu sastra Arab itu. Kalau dikata innama ana basyarun dalam ujung surat Kahfi, qul innama ana basyarun, hanya saja aku ini manusia. Jadi yang manusia Nabi doang. Kalau ini mau bukan, aduh bahaya. Akhirnya ampun-ampunan cium tangan sama guru majid. Harus paham innama ada hasr hakiki, ada hasr idofi, ada pembatasan yang ada turunannya. Seperti pada hadis Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salas. Salas ini pakai illa 3 doang apa lebih, ada turunan. Jadi ulama itu hebat-hebat saudara, dan mengakui begitu. Ayat itu masih ada turunannya. Begitu ada. Secara umum dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang najisnya anjing, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surat apa ini? Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang didatangkan pada kalian tuh oleh Rasul, yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang jauhi. Mana di antara yang Nabi datangkan, Nabi sampaikan terkait anjing nih, satu aja biar nggak banyak. Ada hadis dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bukan Imam Muslim saja, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, An-Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Imam Bukhari, tapi bukan dari jalur Abu Hurairah, tapi senada dari jalur Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa nabiha. Kata Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab, wa fi riwayatin litirmidzi wa fi ukhrahunna biturab, wa fi riwayatin litirmidzi wa ukhrahunna wa ulahunna biturab, wa fi riwayatin li ghairihim ikhdahunna biturab. Kata Nabi, cara mensucikan wadah seorang Anda, cara mensucikan ember, gelas, piring kamu, manakala dijilati anjing, maka an yaghsilahu sab'a marrat, yaitu caranya dicuci 7 kali. Dalam riwayat Muslim, ulahuna biturab, pertamanya dicampur dengan debu. Tirmidzi ukhrahuna au ulahuna biturab. Dalam Sunan Tirmidzi bunyinya begitu. Terakhirnya atau di awalnya campur dengan debu. Dalam riwayat yang lain salah satunya
di mananya aja dicampur dengan debu. Ini Nabi bilang cara nyuci ember. Saya ambil contoh satu. Yang dijilat anjing kudu dicuci 7 kali, salah satunya campur debu, campur tanah. Lah kan nggak ngomong-ngomong najis begitu. Mana ngomong najisnya? Kan Nabi bilang cara bersihinnya begini. Membersihkan sesuatu itu, saudara, mencuci itu ada 3 alasan. Mencuci itu ada 3 alasan, tidak lebih dari 3. Pertama, bisa saja karena berhadas. Sepertilah kita habis buang angin, mau sholat, wudhu, ya kudu bersih. Atau kita habis keluar sperma atau haid, mampet, kita harus bersihin. Itu kenapa kita harus bersihin, cuci badan kita? Penyebabnya karena berhadas. Itu satu. Kedua, bisa saja litakrimah, karena penghormatan. Dicuci itu. Contoh, orang mati. Orang mati itu dimandiin. Itu dimandiin itu alasannya karena menghormati. Alasannya bukan karena hadas orang mati, tapi karena menghormati. Yang ketiga, karena najis. Karena najis. Lah, bila ini ember, kira-kira ini ember dijilat anjing, suruh cuci sama Nabi, ini ember berhadas enggak? Berhadas enggak? Kagak. Kira-kira mulia enggak ember? Ya kagak. Loh, kalau mulia kagak, hadas kagak, berarti lah najis. Malah disuruh cucinya ampe itu bukan najis doang, kalau sampai 7 kali itu menunjukkan anjing itu najis, kata Imam Syafi'i. Sampai disuruh cuci 7 kali, sementara disuruh cuci bisa karena hadas, bisa karena mulia, bisa karena najis. Lah ember hadas kagak, emang ember junub? Men gak ember? Lah kagak. Mulia juga kagak, bukan barang-barang mulia. Maka disuruh cuci, tidak ada lain, karena najis. Najis itu begitu. Anjing najis dalam madhab Syafi'i, najis. Begitu juga madhab Hambali, begitu juga madhab Hanafi. Anjing itu najis. Namun dalam madhab Maliki, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengata anjing itu suci. Anjing itu suci. Imam Malik kan? Dari mana tuh? Nah, bukan begitu ya. Bilang suci, ya dari hadis juga. Hadis di dalam Kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Imam Hakim meriwayatkan hadis
Juga Al-Imam Ad-Daraqutni di dalam Sunan Daraqutni, hadisnya sahih juga, dijelaskan bahwa du'ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dari qaumi fa'ajaba summa du'iya ila dari ukhra falam yujib faqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhalik faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fi dari fulan qalban faqila lahu ya sayyidi ya Rasulullah wa inna fi dari fulan hirratan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hirrata laisat binajisatin. Begitu Nabi jawab. Maknanya, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabatnya di satu acara. Fa'ajaba, lalu Nabi datang memenuhi undangan. Lalu diundang lagi satu kesempatan oleh orang lain di kampung itu, tapi Nabi enggak datang, enggak memenuhi undangannya. Biasa, normal lah sahabat manusia kayak kita. Ini guru pilih kasih kayak kaya begitu. Tapi nanya sahabat, karena biar tidak buruk sangka sama guru. Faqilan lahu fi dzalik, Nabi ditanya, kenapa ama si A datang, ama si B kagak datang? Nabi jawab, di rumah si B mah ada anjing. Di rumah si B ada anjing. Dijawab lagi oleh yang nanya, lah pan di rumah si A ada kucing. Nabi kalau ngomong binatang kan sama-sama binatang. Di rumah si B Nabi bilang ada anjing, di rumah si ada kucing. Nabi jawab begini, sebab kucing itu tidak najis. Kata Imam Malik, lah Nabi enggak ngomong anjing najis. Kata Imam Malik, Nabi ngomong kalau kucing itu tidak najis. Kata Imam Syafi'i, lah pakai kias aja. Kalau tadi ceritanya di si A datang, si B enggak datang, lalu di si A datang ada kucing, dibantah si B ada anjing, lalu Nabi jawab kucing itu tidak najis, tinggal diterusin aja. Kalau anjing, kata Imam Malik, Nabi enggak mau. Itu namanya perbedaan mazhab tuh begitu. Tapi Nabi enggak ngomong. Yang diomong Nabi, kucing itu tidak najis. Kata Imam Syafi'i, tinggal terus. Anjing itu berarti, tapi Nabi enggak ngomong. Maka Imam Malik mengata anjing itu suci. Lalu ditanya, kalau suci kudu dicuci 7 kali enggak? Itu kudu.
Karena ada hadisnya, emang udah sononya. Ini biar kita jangan sampai separuh nih memahami madzhab Malik. Maksud saya menjelaskan ini begini. Itu madzhab Malik suci. Oh begitu doang tuh. Jadi saya harus terangin juga. Ya mana? Bagaimana kalau dijilat? Itu mungkin ada hadisnya dari Bu Hurairah. Kalau dijilati anjing kudu cuci sampai 7 kali. Nah itu cuci 7 kali itu najisnya berat. Tapi Nabi nggak ngomong najis. Ya kudu cuci ya kita cuci. Tuh perbedaan madhab tuh begitu. Biar kita paham. Ini kan cara memikir. Tapi murid nggak mau ya Ustaz. Tinggal nerusin doang. Lah kalau sampai dicuci 7 kali berat. Ini bukan masalah berat, udah perintahnya dari Nabi begini. Tapi Nabi nggak ngomong suci apa najis kagak. Jadi kita nggak mau ngomong, udah suci aja. Itu Imam Malik. Jadi maksud kami, bila ada orang berpikir anjing itu suci dalam madzhab Malik, tetap saja kalau dijilati mah kudu dicuci. Itu begitu. Kudu begitu. Meski mengatas kata Imam Syafi'i ini qiyas dari hadis ini. Nabi kan bilang, saya datang di rumah si A karena si A ada kucing, di si B ada anjing. Loh, kenapa? Kalau kucing suci, segitu doang tuh. Kalau kucing tidak najis, maknanya kalau kucing suci. Kata Imam Syafi'i berarti kalau anjing najis. Udah tuh dalil. Qiyas tinggal nerusin doang. Kayak di SPBU dilarang merokok. Kalau nabun boleh. Wah parah. Boleh nggak nabun? Lah kagak. Lagi ngerokok aja nggak, apalagi tinggal begitu. Nggak usah ditulis semuanya. Udah paham aja dah. Sebab yudrikul zakiyu binadhirin wahid ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahid. Orang cerdas itu cukup dengan contoh satu aja. Sementara kalau orang tidak cerdas 1000 dalil masih kagak ngerti juga. Begitu. Udah satu aja. Begitu. Ini dalil anjing itu najis. Tuh anjing najis saudara. Dan kenajisan anjing ini dengan ilmu belakangan orang baru paham anjing itu najis. Mengapa harus dicuci sampai 7 kali? Mengapa harus pakai debu? Orang baru ngerti. Jadi tugas kita ini ama agama, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan. Udah Nabi Muhammad, kita redho aja Nabi Muhammad. Kalau Nabi bilang begini, udah begini, begitu. Najis, anjingnya najis dah. Maka mulai logika berjalan. Kenapa anjing itu najis? Ada rahasia apa? Sampai agama hukumi anjing itu najis, bahkan wadah atau ember bahasa singkatnya, walaupun wadah itu banyak unsurnya. Bila dijilati anjing kudu dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Penelitiannya saudara, dalam tubuh anjing itu kalau kita mau pelajari betul-betul dalam ilmu sekarang ini, dalam tubuh anjing itu hasil penelitiannya terbukti banyak
kuman-kuman yang berbahaya bagi manusia. Banyak virus corona, kopi rokok sampurna. Jangan dicatat. Banyak virus, kuman, bakteri. Kalau bakteri itu virus jahat. Lebih dari 50 macam bakteri yang sangat berbahaya bagi manusia. Meski orang-orang barat menyebut anjing itu binatang cerdas, sampai disuruh gaul dengan kambing dengan judul Son the Sheep. Itu gak nonton ini kayaknya nih. Son the Sheep aja dicatat lagi. Itu anjing itu macam-macam bakteri di badannya itu, macam-macam. Di ucus anjing ini begitu banyak cacing-cacing, mikrobiotik kecil-kecil. Banyak cacing-cacing yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berbahaya sekali, berbahaya. Sementara saudara, kita harus pahami bahwa anjing itu tidak memiliki kelenjar keringat. Enggak kayak manusia. Kalau manusia itu punya kelenjar keringat. Maka karena kalau anjing kering kita pegang, enggak ngaruh. Kenapa kering sama kering? Karena dia tidak ada kelenjar keringat. Kalau manusia ada kelenjar keringat. Begitu. Jadi untuk mengeluarkan yang tidak sehat daripada badan kita, itu begitu. Di samping kencing dan buang air besar. Oleh karena anjing itu tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga proses aktivitas metabolisme tubuhnya tidak ada cara kecuali lewat duburnya, melalui nya anjing, melalui duburnya. Itulah bakteri, kuman, racun, virus-virus itu keluar dari dubur, anjing, dari dubur anjing. Dubur anjing. Kenapa Nabi mengata begini dalam hadis Muslim? Cara mensucikan wadah seorang kamu bila dijilati anjing. Kenapa dijilati kudu dicuci 7 kali? Emang kumannya ada di lidahnya? Kan kumannya ada di perut, dibuang lewat dubur. Kita harus teliti. Kalau Nabi udah ngomong, hebat itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi. Ini anjing saudara, karena enggak punya aktivitas metabolisme tubuhnya melalui kelenjar keringat sehingga cacing atau virus atau bakteri itu keluar dari dubur. Kebiasaan anjing, rutinitas keseharian anjing itu sering jilatin duburnya. Pernah perhatiin enggak? Waduh, meleng aja ini. Perhatiin itu. Anjing itu sering jilatin duburnya. Jilatin. Sehingga bakteri atau kuman yang di dubur pindah di lidah. Itulah Nabi mengata mensucikan wadah Anda bila dijilati anjing 7 kali dicampur debu.
Kenapa dijilat? Kan pakai lidah. Dan bau mulut anjing itu harum. Bau mulutnya mah, karena dia sering bersin kemana-mana. Itu begitu. Oleh karena anjing ini sering jilatin duburnya, sehingga kuman atau bakteri yang ada di dubur pindah ke lid, sehingga liurnya pun mengandung virus berbahaya. Biar kata orang barat anjing itu binatang jinak, cakep ini, tetap saja bila digigit anjing kudu disuntik anti tetanus. Itu menunjukkan berbahaya. Virus itu namanya MMTV. Namanya MNCTV, MMTV, Mammary Tumor Virus. Ini berbahaya. Bisa menimbulkan, dalam penelitiannya, orang yang bergaul dengan anjing sering terjadi kanker payudara dan begitu banyak penyakit. Itu orang barat. Lah kalau kita muslim, emang gua mudah percaya apa yang Nabi omong dah. Anjing mudah najis sudah titik. Terserah mau diputar bagaimana. Tetap aja anjing mah najis. Begitu. Lalu timbul pertanyaan, kalau anjing itu najis, buat apa Tuhan ciptain? Ngapain nyiptain yang najis-najis ini dicipta juga? Jadi saudara, apa saja yang ada di alam dunia ini semuanya layak dikonsumsi. Itu jawabannya. Apa saja yang ada di alam dunia ini layak dikonsumsi. Cuman ada dua, dikonsumsi lewat mulut dan dikonsumsi lewat otak. Kita harus konsumsi lewat otak kita, karena Nabi nyuruh tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi dzati fa innakum lan taqdiruhu qadra. Anda renungi ciptaan Tuhan, jangan Anda mentafakuri zat Tuhan. Anda tak mampu menjangkaunya. Ini anjing untuk apa? Untuk dikonsumsi otak, supaya kita jangan berperilaku anjing. Begini saudara, dalam satu hadis di kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi menjelaskan hadis. Kata Imam Ghazali, la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat pembawa kebahagiaan tidak bakalan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Kata Nabi, bila rumah itu ada anjingnya, pastikan kagak bahagia. Sebab malaikatur rahmah, malaikat pembawa kasih sayang, kesuksesan dan kebahagiaan, sulit masuk dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Ini yang hadir di masjid ini, di rumahnya ada anjingnya enggak?
Hah? Ada anjingnya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Anjing itu apa? Anjing itu saudara dikasih makan banyak melet-melet, dikasih makan dikit melet. Apa melet-melet itu? Hah? Menjulurkan lidahnya. Jadi anjing itu dikasih makan banyak melet-melet, dikasih makan dikit melet-melet. Itu anjing. Ada orang dikasih dagangan untung gede ngeluh, dikit ngeluh. Nih yang ngaji nih, ada yang tukang ngeluh nggak? Tadi katanya kagak ada. Kan saya tanya, di rumahnya ada anjingnya enggak? Katanya enggak ada. Saya tanya nih, ada yang ngeluh enggak? Waduh, tadi katanya enggak ada anjing. Maka kata Nabi, malaikat pembawa kesuksesan, kebahagiaan, kasih sayang tidak bakalan masuk dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjing-anjingannya. Ngeluh, jangan kayak anjing. Ada yang ngeluh nggak ini? Ini diem nih, ngantuk. Apa ada nyawanya? Ada yang ngeluh nggak ini? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu. Ini buat dikonsumsi otak. Jangan punya karakter mengeluh kayak anjing. Tapi dalam satu sisi anjing ini akhlak baiknya banyak. Makanya disebut binatang cerdas. Perlu juga dalam sisi yang lain kita nyonton sama anjing. Imam Ghazali tulis di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kata Imam Ghazali, wa illa fa'la aqalla laka mislal kalbi an tuhibba liman yuhsinu ilaika. Anjing tuh begini saudara, dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan aja dikasih makan. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Nah, kenapa nurut? Mengerti balas budi. Ini orang sudah baik sama saya, ngasih makan pagi, siang, malam selama 3 bulan. Sudah semestinya saya nurut sama dia, sebab dia udah baik sama saya pun kudu balas budi kebaikannya dengan nurut sama dia. Anjing begitu. Pertanyaannya, ini yang ngaji nih udah dikasih makan sama Allah berapa bulan? Itu pertanyaan. Ini bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dijawab. Udah berapa bulan dikasih makan sama Allah nih yang ngaji nih? Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada yang 20 tahun ini, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun. Udah berapa tahun ini Pak Haji? Ada yang 70 tahun. Pak Jadi berapa tahun ini? Tuh, udah 70 tahun. Moga sehat walafiat.
Bila anjing 3 bulan dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Betapa tidak bijaknya yang ngaku hamba Allah dikasih makan sama Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ngeluh jelek-jelekin Allah. Jahat dia, jahat sama Allah, jahat dia. Bertahun-tahun kalah sama anjing. Jangan-jangan derajatnya sama anjing tinggian anjing, malu sama anjing. Biar kata binatang najis akhlaknya manis, maka kita harus miliki anjing. Ada akhlak, banyak akhlak baiknya, maka disebut binatang cerdas. Anjing tuh kalau tidur sedikit, kanal kalbu la yanamu fil lail illa qalila. Anjing itu kalau malam tidurnya dikit, malam tuh bangun anjing, malamnya bangun. Suka ada film-film hantu tuh, tuh siang apa malam? Malamnya tidur apa melek? Anjing malamnya melek. Loh, kita ngaku hamba Allah, malamnya ngorok terus. Aduh, malu banget dah, malu banget dah ama anjing. Malu beneran, malu sama anjing. Anjing aja malam melek. Pengen hidup kita barakah, malamnya tidur. Padahal Allah tuh udah kasih isyarat sama kita. Malam pengen kencing, itu dibikin panik. Waduh, kencing mulu, gejala prostat. Bukan gejala prostat, itu cubitan Tuhan. Lo bangun, umurmu bukan muda lagi, bebekal buat akhirat. Gua kasih kencing biar lu wudu, habis kencing sholat 2 rakaat. Begitu maksud Tuhan. Itu kagak sampai kencing kamar mandi baru wudu, cebok kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kayak begitu tuh? Yang mana? Aduh. Ya Rabbana ya Karim. Anjing malamnya melek. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Lah, masa kalah anjing? Malulah kita, malam meleklah kita. Ya biar 2 rakaat begitu. Jangan kalah anjing. Kan sekarang medianya banyak, ada HP, ada alarmnya. Hitam yang gak alarm dipasang, udah bunyi, matiin lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh. Ini payah. Ini saudara kita baru anjing doang, ini babi belum ini. Udah, Ustaz Habib udah. Iya baik dah. Wah, khinzirin besok dah. Kita ngomonginnya besok aja. Apa itu babi? Najis apa kagak? Dalilnya apa? Kenapa Tuhan cipta babi? Udah nanti aja lah. Segini aja. Ayo ngaji ini terakhir. Hah? Hah? Sekali lagi. Sekali lagi ngaji juga. Dia bingung dia. Iya saya ikut dah. Kabarin aja mau pik dah. Begitu. Gitu. Sebab ngaji itu saudara butuh taufik. Saya aja kemana-mana ngajar ini karena butuh taufik. Kalau nggak ada taufik payah saya. Susah kita kirim doa sama almarhum, belum kirim namanya ke tadi, kirim dari sekarang. Baik, katanya ngajinya ditutup udah. Oh, jadi nggak ada baca kitab lagi.
Baik, jadi minggu depan kita arwahan akbar bulan Sa'ban. Jadi yang belum ngasih nama-nama almarhum ayahnya dititip ke Ustadz Habib. Kita tahlilan akbar di Madinah. Nanti di Mekah. Ini di Madinah dulu. Ya, tahlilan akbar di mana? Di Madinah. Moga suatu saat akbar di Mekah ya. Begitu. Dah. Jadi minggu depan jadi udah ditutup nih kitab nih. Ya udah ditutup dah. Jadi ngaji Fathul Muin segini.